Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusti Rangga Desain. Semua orang bisa desain. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara atur atau membuat workspace supaya lebih efektif untuk kerja kalian di Adobe Illustrator. Di sini gua menggunakan Adobe Illustrator 2019. Dan di video-video sebelumnya gue juga udah share tentang beberapa tutorial CorelDRAW, dari mulai pembuatan logo menggunakan golden ratio sampai dengan situs website yang bisa menghasilkan uang buat kalian-kalian yang sekarang menggeluti bidang freelancer seperti gue. Sini sudah terbuka Adobe Illustratornya. Kita akan dihadapkan pada tampilan lembar kerja. Di sini ada A4 dan yang lainnya juga kalian bisa pilih. Lalu ada beberapa menu dan ada menu open ketika kalian ingin membuka desain yang sudah kalian buat. Kita create new. Oke, di sini juga ada beberapa pengaturan yang harus kalian atur, dari mulai satuan, ada potret dan landscape-nya. Di sini gua biasa menggunakan satuan pixel. Oke, kita create new. Buat teman-teman yang dirasa video ini bermanfaat, kalian boleh subscribe, like, atau share ke teman-teman kalian ya. Oke, lembar kerja dari Adobe Illustrator 2019 sudah terbuka. Kita bisa mengatur workspace ini semua di sudut kanan atas ini. Di sini sebenarnya Adobe Illustrator sudah memberikan menu-menu yang biasa digunakan oleh desainer-desainer. Di sini ada menu painting, printing, layout. Jika kalian suka layout, kalian bisa pilih menu layout nih. Nah, di sini ada beberapa tools dan menu yang ada di layout ya, seperti transform sama align. Nah, ini transform dan align. Dan di sini juga ada color grid yang bisa kalian gunakan. Di beberapa menu juga ada, seperti kalian jika sering men-tracing, kalian juga bisa pilih. Di sini ada beberapa menu yang sudah disediakan secara default dari Adobe Illustrator. Di sini ada seperti image trace, libraries, dan properties yang biasa digunakan untuk tracing. Jadi kalian nanti bisa tampilkan tools mana yang digunakan, tidak harus diambil semua, dan ini nanti bisa disimpan ya. Urutkan aja mana-mana yang perlu kalian gunakan, karena tidak semua tools-tools yang kita keluarkan dari window nanti tidak semua bisa digunakan atau akan memenuhi dari workspace itu sendiri. Nah, di sini ini yang pertama, mungkin kita akan mengeluarkan menu-menu yang sering atau yang banyak digunakan para desainer, dan saya sudah riset ini ya. Jadi beberapa menu yang akan saya keluarkan ini adalah menu-menu yang biasa digunakan untuk mendesain secara spesifik, karena dari Adobe Illustrator ini dia mempunyai beberapa pilihan menu, tetapi dia tidak spesifik. Sebenarnya bisa saja semua menu itu dikeluarkan, tapi akan
mengurangi lembar kerja kalian. Jadi yang tadinya luas seperti ini, lembar kerja kalian nanti akan lebih sempit dan kurang nyaman untuk digunakan. Oke, yang pertama mungkin kita akan atur apa saja menu yang sering digunakan yang akan ditaruh di sebelah kanan ini. Oke, yang pertama kita bisa pilih workspace untuk align. Oke, align ini tidak berdiri sendiri ya. Di situ ada transform dan ada path finder. Tapi kita bisa berdiri sendiri align-nya. Kita klik tahan, lalu kita drag supaya align ini bisa berdiri sendiri. Setelahnya kita akan menggunakan path finder ya. Path finder ini juga sering digunakan untuk menyatukan atau memisahkan objek. Kita drag ke sini supaya dia berdiri sendiri, lalu transformnya tidak terlalu sering digunakan. Kita close. Kemudian kita turun ke bawah. Stretch ya, stretch ini juga penting. Kita akan keluarkan dari menu-menu yang ada pada menempel padanya. Jadi kita berdirikan sendiri stretch-nya, tinggal di drag. Kemudian setelah itu swatch juga. Nah, di swatch kita berdirikan sendiri, kita drag. Color juga penting, kita drag. Color grid tidak terlalu sering digunakan, kita close saja. Nah, ini juga terdapat 3 menu nih di sini yang bisa kita pilih. Kita pilih aja show option supaya lebih detail lagi dari segi menunya. Oke, di sini kita bisa atur beberapa perpaduan warnanya. Oke, selanjutnya kita bisa keluarkan, jadi menu-menu ini nanti kita akan tempatkan di sebelah kanan. Oke, kita klik window lagi, kita cari menu yang sering digunakan, kita pilih artboard. Ini juga penting, kita akan keluarkan artboard dan ditaruh di sebelah sini, lalu kita klik window lagi untuk mencari menu yang lainnya. Oh iya, ini layer juga penting nih. Dia harus kita keluarkan, dan graphic style di sini kita close. Graphic style di sini kita close karena kita perlu layarnya aja. Oke, yang berikutnya kita keluarkan gradient untuk gradasi warna. Kita keluarkan sendiri karena kita butuh gradiennya aja. Jadi menu-menu yang ada di sini nanti kita akan tempatkan di workspace yang sudah kita pilih, sudah kita setting. Kemudian transform, satu lagi, ini tidak terlalu sering digunakan tapi tidak apa-apa, kita keluarkan saja. Nah, di menu sebelah kanan ini kita bisa keluarkan seperti image trace ini, kita keluarkan lalu kita close. Libraries kita keluarkan, kita close, dan properties ini juga bisa kita keluarkan. Nah, jadi menu-menu yang sudah kita pilih nanti tinggal kita drag di sebelah kanan untuk kita atur dan sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Jika teman-teman mau menempatkan posisi coloring itu di paling atas juga bisa, atau saya biasanya align
align saya tempatkan di paling atas, tinggal drag sampai muncul biru-biru. Nah, otomatis dia sudah tersimpan di workspace sebelah kanan ya. Lalu yang berikutnya itu saya biasanya Pathfinder, kita drag ke sebelah kanan sampai muncul warna biru, lalu kita lepas kliknya. Di sini ada menu Align dan Pathfinder. Kemudian menu Align Pathfinder ini bisa ditambah lagi dengan transform sampai berwarna biru seperti ini. Nah, dia sudah ada 3 menu di baris pertama ya, di workspace yang kita custom. Teman-teman bisa pilih, dan biasanya yang kedua itu saya biasa menggunakan atau menaruh dari coloring. Ini juga bisa klik sampai berwarna biru. Jadi tools coloring disatukan dengan coloring, tools yang lain, menu-menu yang lain disatukan dengan yang lain. Ini terserah dengan teman-teman semua ya. Nah, di sini udah ada color sama swatch. Kita satukan di lembar kedua di menu baris kedua. Lalu di sebelah swatch kita akan tempatkan gradient. Oke. Sini sudah ada 3 menu. Kemudian 3 menu ini penting yang biasa digunakan untuk mendesain. Ini untuk gradasi warna. Lalu kita tempatkan di bawahnya lagi teman-teman sekiranya sering menggunakan menu yang mana, kalian bisa langsung aja di custom, ditaruh di sebelah kanan. Nah, di bawahnya kita kasih stroke, lalu artboard di sini, stroke artboard, lalu kemudian layer, penting, drag sampai berwarna biru. Nah, tandanya sudah pas. Ini keluarkan saja image trace. Nah, kita sudah punya beberapa menu yang sudah kita atur di sini. Kita juga bisa memasukkan menu-menu yang sekunder ke area workspace yang kita gunakan yang sebelah kanan. Contohnya kita akan masukkan simbol contoh. Nah, langsung di drag aja simbol ini ke yang sebelah kanan ini. Nah, ini tools atau menu-menu yang menurut saya sekunder yang jarang digunakan, tapi tidak apa-apa. Untuk supaya workspace ini tidak berubah-ubah, kita bisa save workspace ini dengan new workspace, lalu kita beri nama sesuai dengan yang kita mau. Saya kasih nama workspace 1. Oke, kita save. Nah, jadi nanti ketika teman-teman semua buka Adobe Illustrator, workspace-nya sudah tersave, sudah tersimpan. Jadi tinggal kalian ganti-ganti aja. Kita coba ganti nih, painting. Nah, ini menu-menunya.
lalu kita bisa ganti lagi dengan workspace yang sudah kita custom tadi. Seperti ini. Nah, jadi ini sudah tersimpan. Jadi teman-teman kalau mau kerja bisa menggunakan workspace yang sudah teman-teman custom sendiri. Mudah banget ya teman-teman untuk mengatur satu workspace yang kita custom. Mungkin itu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.